Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di kanal YouTube Papa Bia Production Daily Activities Channel. Saudara mahasiswa, hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang teks akademik. Teks akademik atau yang kita sebut dengan teks ilmiah merupakan tulisan yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian objek tertentu, dan peninjauan disusun menurut metode tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, teks akademik juga dikatakan sebagai teks yang berisi ilmu pengetahuan dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu akademik. Saudara mahasiswa, ciri-ciri teks akademik terdiri atas 5. Yang pertama, bahasanya mudah dimengerti atau bersifat sederhana. Lalu yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Keempat, isi teks padat akan informasi. Dan yang kelima, bersifat abstrak. Saudara mahasiswa, jenis-jenis teks akademik diantaranya yaitu buku ilmiah. Ini biasanya buku yang kita pakai ya dalam mendukung proses pembelajaran di perkuliahan. Lalu artikel ilmiah, ini juga kita sebut dengan istilah jurnal. Kemudian ada ulasan buku. Ini biasanya resensi terhadap buku-buku ilmiah begitu. Lalu proposal penelitian meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu yang kelima, jenis teks akademik adalah laporan penelitian. Meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun genre dalam teks akademik terdiri atas genre makro dan genre mikro. Saudara mahasiswa, perlu kita ketahui bahwa genre makro yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya, ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, makalah, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Lalu, genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalam genre makro tersebut. Contohnya, teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, teks eksposisi, teks persuasi, dan lain-lain. Kita lanjut, struktur teks akademik. Sebagaimana kita ketahui, struktur merupakan pola susunan baku yang terdapat dalam suatu sistem. Sedangkan teks akademik yang seperti saya katakan di awal tadi adalah tulisan yang diperoleh melalui pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu melalui penggunaan metode tertentu pula dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu kita simpulkan, struktur teks akademik merupakan pola susunan baku yang terdapat dalam suatu teks. Baik, mari kita lihat struktur teks akademik. Ini saya contohkan untuk contoh umum saja, misalnya untuk proposal atau laporan ya. Yang pertama, biasanya terdiri dari bab pendahuluan. Nah, di dalam bab pendahuluan, saudara mahasiswa, terdiri yang pertama, berisi latar belakang secara umum mengenai topik yang dibahas. Jadi, latar belakang masalah ini memegang peranan penting atau sebagai langkah awal Anda dalam menulis proposal ataupun penelitian. Yang kedua, terdapat spesifikasi masalah, mulai dari yang umum hingga lebih rinci. Biasanya, saudara mahasiswa, pada bab pendahuluan juga terdiri dari identifikasi masalah. Pada poin 3, memformulasikan rumusan permasalahan yang dibahas ini maksudnya seperti yang saya katakan tadi, terbentuk dari kalimat interrogatif
atau kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan ini biasanya bisa kita gunakan apa atau bagaimana, tergantung masalah yang sudah dibatasi pada subbab pembatasan masalah. Lalu saudara mahasiswa, yang keempat, membangun alasan logis pentingnya membahas topik tersebut. Kita masuk pada struktur teks akademik yang kedua, yaitu kajian pustaka. Biasanya berisi tentang bahasan-bahasan penting yang berhubungan dengan topik pembahasan. Ini biasanya kalau kita lihat ada penelitian yang relevan, ya, yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kita. Lalu yang kedua, setiap bahasan berbeda namun tetap berhubungan dengan topik dan dipisahkan dengan subbab. Yang ketiga, didominasi oleh kutipan dari berbagai pustaka, ya, kutipan-kutipan teori. Lalu yang keempat, diurutkan dari pembahasan umum hingga khusus, lalu diakhiri dengan simpulan keseluruhan kajian pustaka. Saudara mahasiswa, pada studi S1 biasanya kajian pustaka ini terletak pada bab 2, ya. Nah, di kajian pustaka ini biasanya juga terdiri atas beberapa subbab. Bisa di subbab awal itu berjudul penelitian yang relevan atau penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian kita. Tentu harus berbeda pembahasan yang dilakukan. Lalu, pada kajian pustaka ini terdiri atas teori-teori yang digunakan pada penelitian kita. Nah, struktur teks akademik yang ketiga adalah metodologi. Ini biasanya hadir pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, isinya adalah yang pertama, merupakan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang digunakan. Lalu terdiri dari langkah-langkah atau alur kerja. Dan yang ketiga, bertujuan untuk membuktikan dan menguji sumber data apakah valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Struktur teks akademik yang keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada hasil, biasanya semua tulisan berasal dari hasil metode yang digunakan, tidak lagi menggunakan kutipan di dalamnya. Lalu yang kedua, dapat berupa tulisan dan angka yang dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Lalu untuk pembahasan, berisi perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Yang kedua, berisi penjelasan mengapa dan bagaimana hasil itu didapatkan. Yang ketiga, menjelaskan proses fenomena tersebut terjadi. Dan yang keempat, menyimpulkan perbandingan dan hubungan antara kajian pustaka dan hasil. Jadi kesimpulannya, saudara mahasiswa, hasil dan pembahasan ini merupakan dua subbab yang harus dideskripsikan secara jelas. Dalam penulisan skripsi misalnya, tidaklah cukup kalau kita hanya mendeskripsikan hasil saja, tapi kita tidak membahas hasil penelitian itu pada pembahasan. Jadi, kedua istilah ini, hasil dan pembahasan ini, harus terdeskripsi secara jelas pada bab 4 biasanya. Lalu, struktur teks akademik berikutnya adalah simpulan. Ini biasanya hadir pada bab 5 dalam laporan penelitian kita, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Isinya yang pertama berisi simpulan dari semua bab. Lalu tidak terdapat kutipan, terdapat rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan, dan yang keempat terdapat saran yang dibangun dari hasil yang diperoleh. Jadi saudara mahasiswa, kita perlu perjelas pada simpulan ini
Misalnya kita menuliskan 2 atau 3 rumusan masalah pada bab 1 di awal tadi, lalu pada bab 4 hasilnya juga harus 3, dan pada simpulan juga harus 3. Jadi simpulan ini berangkat dari rumusan masalah, formulasi pertanyaan yang disusun, kemudian di bab 4 merupakan jawaban dari pertanyaan yang disusun pada rumusan masalah, dan pada simpulan ini adalah konklusi yang dihasilkan dari pembahasan yang dilakukan. Lengkap pula dengan saran yang dibangun dari hasil yang diperoleh. Kemudian struktur teks akademik berikutnya ini tidak terdapat pada bab, tapi di belakang ya, atau berada pada akhir sebuah penelitian yang kita lakukan, yaitu daftar pustaka atau daftar referensi, yaitu merupakan daftar identitas pustaka yang digunakan dalam teks akademik. Lalu setiap tipe teks akademik memiliki format penulisan daftar pustaka yang berbeda. Jadi saudara mahasiswa, daftar pustaka atau referensi ini merupakan daftar berbagai referensi yang kita pakai dalam penelitian kita, maka harus dicantumkan pada daftar pustaka atau daftar referensi. Baik saudara mahasiswa, berikut ada soal untuk menguji kompetensi kita terhadap materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada 5 soal. Ini merupakan tugas rutin kedua yang harus dikerjakan secara individu. Silakan dibaca secara cermat tiap-tiap pertanyaan dan dijawab menurut pemahaman saudara masing-masing. Silakan menjawab pertanyaan tersebut pada form pranala yang tercantum pada deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bekerja. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.